يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu seberapa pentingkah sholawat dalam hidup kita. Kenapa harus diutamakan dalam membacanya? Saya mau kampanye, cuman bukan pilgub, bukan pil apa itu, pilwal, apa pil lurah atau pil apa gitu ya. Saya mau lagi jadi kampanye ngajak orang sholawat. Ya, kampanye ngajak orang sholawat. Qala Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Coba kita bahas ayat ini sedikit saja. Begini, kenapa sholawat ini harus diutamakan? Sampai Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man nasiya sholata alayya faqad khati'a tariqal jannah, atau kama qala sallallahu, atau riwayat yang lain, man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah, atau kama qala sallallahu. Siapa yang mengabaikan sholawat kepadaku, siapa yang enggan bersolawat kepadaku, siapa yang sedikit sholawat kepadaku, itu maksudnya nasihat di situ. Khati'at tariqal jannah, maka dia mau ke surga tapi kesasar. Kalimatnya itu bukan mau ke neraka loh. Ini indah sekali hadis ini. Khati'at tariqal jannah, artinya apa? Tadinya pengen jalan ke surga, tapi kesasar. Nah kalau kesasar berarti kemana? Tadinya mau ke surga. Kesasar itu bahasa Indonesianya apa? Kesasar artinya suatu keadaan di mana ketika kita melangkah ke suatu tujuan, tapi kita mengarah ke tempat yang lain. Tuh menerjemahnya. Kesasar. Tapi menariknya di sini hadisnya, man khati'a tariqal jannah. Mana sholata alaiya khati'at tariqal jannah. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khati'at tariqal jannah, jalannya ke surga kesasar. Artinya apa? Orang yang sedikit solawat ini, orang yang kurang semangat solawat ini, orang yang malas solawat ini, hidupnya jalannya ke surga. Paham ya? Orangnya rajin sholat, orangnya rajin baca Al-Quran, orangnya rajin sodako. Tapi kalau diajak suruh baca sholawat, diajak sholawat, enggak semangat. Ya, enggak semangat. Nanti dia akan kesasar. Yang ngomong bukan Habib Novel Al-Idrus, yang ngomong ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ngomong begini, Rasul nggak ngomong kasar, ngomongnya halus. Rasul nggak berkata begini sallallahu, siapa yang enggan bersolawat, siapa yang malas bersolawat, siapa yang sedikit solawat, maka dia akan masuk neraka. Rasul nggak ngomong begitu. Rasul mengatakan sebetulnya pengen ke surga tapi kesasar. Nah kalau kesasar berarti kemana? Halus ya Kanjeng Nabi ya sallallahu.
Ngomongnya halus. Rasulullah selalu begitu. Setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Rasul nggak mengatakan ada yang masuk neraka, tapi ada yang nggak mau masuk surga. Nggak mau masuk surga berarti masuk mana? Neraka. Tapi halus itu kan Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara begitu halus Rasulullah. Gara-gara apa? Sholawatnya sedikit. Sholawatnya sedikit. Berarti kalau sholawatnya banyak, nggak akan kesasar. Ada orang yang nanya, Beb, kenapa sih Beb kok mengunggulkan sholawat? Kenapa nggak mengunggulkan baca Al-Quran? Waduh, ngedu sholawat di Al-Quran. Betul ya? Betul kan? Kenapa nggak mengunggulkan sholat tahajud? Kenapa yang diunggulkan sholawat? Boleh saya jelaskan malam hari ini? Pertanyaan menarik atau nggak menarik ini? Menarik ya? Pilih mana? Sholawat atau Al-Quran? Ini pertanyaan rada kurang ajar nih. Jawaban saya sederhana. Orang-orang yang mengatakan semacam itu, apakah seluruh waktumu sudah kamu gunakan untuk baca Al-Quran? Sehingga kamu nggak punya waktu untuk bersolawat? Dan apakah kamu anggap orang-orang yang rajin solawat dia tidak baca Al-Quran? Apakah kamu kira para kiai yang hafal Al-Quran itu tidak ahli solawat? Apakah kamu kira para kiai yang ahli solawat itu tidak baca Al-Quran? Paham ya? Dan faktanya orang-orang yang ahli solawat itu ahli Quran. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli sodaqah. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli birrul walidain. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli istighfar. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahli tahlil. Orang-orang yang ahli solawat itu orang-orang yang ahli qiyamul lail. Faktanya begitu. Kenapa? Karena kalau sedikit baca solawat kesasar, banyak baca solawat berarti terbimbing. Jelas? Kalau sedikit kesasar, kalau banyak berarti dibimbing. Maka solawatnya akan membuat dia akan banyak baca Al-Quran. Solawatnya akan buat dia banyak istighfar. Solawatnya akan buat dia banyak sodaqah. Solawatnya akan buat dia semakin bekti sama orang tua. Solawatnya akan membuat dia semakin sayang pada anak. Solawatnya akan buat dia semakin sayang pada pasangan hidupnya. Nah, kau bisa begitu gimana? Nih, bedanya solawat dengan yang lain di sini. Jadi dalam hidup ini, tapi ini rahasia ya, tolong jangan di-share ya. Nanti kalau di-share jadi paham semua. Ya, nanti kalau buat judul motong ini rahasia, jangan di-share. Biar orang pengen nonton. Ya, biar orang pengen nonton. Bu, yang menciptakan jagat raya siapa, Bu? Siapa? Kok nggak jelas gitu jawabnya? Ibu kok lagi marah sama suami, keras ngomongnya kok. Yang menciptakan jagat raya siapa? Cuman segitu, coba bapak-bapak. Yang menciptakan jagat raya siapa? Kok lemes kenapa, Pak? Belum makan? Sama. Yang menciptakan jagat raya siapa? Coba tanya sama saya. Please, tanya. Tak jawabnya. Ayo takut. Tanya saya. Satu-satu kasih sampel yang menciptakan. Ayo. Loh. Ayo tanya. Salah satu mewakili nanya coba. Silakan, Bu. Yang menciptakan dunia ini siapa? Allah. Ngomong dulu ya. Ketok semangat. Yang menciptakan jagat raya siapa? Allah. Begitu loh semangat. Ini satu teriakan Allah itu mengusir setan ngantuk, saudara-saudara. Lah saya mau ngusir setan ngantuk kan ya butuh bantuan. Teriakan Allah, setan ngantuk minggat. Karena setan ngantuk itu ada dan datangnya di pengajian. Ya, kalau lagi nonton drama Korea kok nggak ngantuk-ngantuk gitu kita ini. Tapi kalau nonton majelis kok sering kali setan ngantuk datang. Perlu kita usir dengan sama-sama teriak Allah gitu ya. Jadi yang menciptakan jagat raya siapa? Allah, betul? Nah, kita posisinya apa? Kita ini posisinya apa? Ciptaan. Kita ini ciptaan, bagian dari jagat
raya. Aku ini buatannya Allah, kamu buatannya Allah, kita buatannya Allah, betul? Oke. Terus yang dipilih dari semua yang di jagat raya untuk menjelaskan maunya Allah siapa? Ayo, kita mau tahu maunya Allah gimana caranya? Ya Allah, maumu tuh gimana sih gitu? Makanya Allah kirim utusan, dipilih satu, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ini dipilih dan the best, yang terbaik. Kemudian disuruh ngasih tahu, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini. Berarti kalau kita mau tahu maunya Allah, kita harus dekat dengan yang dipilih. Betul? Oke. Gimana caranya dekat sama yang dipilih? Jangan mau dekat sama saya, caranya gimana? Misalnya mau dekat sama saya, yang main ke rumah saya tuh ya, sering duduk sama saya, betul? Kalau sering duduk sama saya, sering ngobrol sama saya, lama-lama dekat atau nggak dekat? Sering telepon sama saya terima teleponnya, WA sama-sama, akhirnya dekat atau nggak dekat? Dekat. Nah, gimana caranya kita telepon Kanjeng Nabi Muhammad SAW, WA Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ini cuma contoh ya. Gimana cara kita sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Allah yang ngajari, Allah yang ngajarin, Allah yang ngajarin. Panggil aku, Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat terus menerus kepada Nabi. Sesungguhnya para malaikat juga terus menerus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya sama aku, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama siksa kubur, percaya sama malaikat, percaya sama anbiya wal mursalin, percaya sama kitab-kitab, percaya sama yang gaib, percaya sama takdir. Yang iman, orang-orang yang iman, yang percaya. Jenengan sama saya yang percaya nggak? Percaya. Berarti dipanggil atau dipanggil? Dipanggil. Dipanggilnya dengan perintah. Sallu, kalian semua sholawat dan salam sama Nabi Muhammad SAW. Berarti yang nyuruh kita sholat dan salam siapa? Allah. Kenapa Allah nyuruh kita sholawat dan salam? Jawabannya adalah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah SAW, gimana cara kami sholawat? Rasul ngajari, ucapkanlah Allahumma. Karena sholawat itu adalah manggil Allah, minta sama Allah, agar Allah mengangkat derajat Kanjeng Nabi SAW, agar Allah semakin merahmati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengucap Allahumma, duhai Allah, tolong kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitu kita mengucap Allahumma sholli, maka Allah mengatakan, aku juga angkat derajatmu, aku ampuni dosamu, aku rahmati kamu. Maka begitu kita rajin sholawat, langsung kita dapat limpahan rahmat dan ampunan. Begitu kita baca Al-Quran, hati kita sudah benar. Kenapa? Karena saat itu kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk ngerti maksudnya Al-Quran. Sholat, kalau udah banyak sholawat, hatinya dibimbing untuk tidak sombong dengan sholatnya. Sedekah, kalau banyak sholawat, akan dibimbing hatinya sedekahnya benar. Karena sekarang banyak orang sedekah tapi belum benar. Serius ini. Contoh, ibunya butuh duit, tambah pacarnya yang disedekahi. Kerja mati-matian buat belikan handphone pacarnya, padahal ibunya butuh duit. Ada enggak anak model begini? Jangan fitnah bu, pernah ketemu emangnya? Mungkin ada ya model seperti itu. Ada pula orang yang sedekah nyah, masya Allah, tampaknya nyah, tapi dalam hati ngebatin, kalau nggak saya tolong, nggak mungkin dia bisa hidup. Saya mau nanya, sombong atau nggak sombong ini? Sombong. Ada orang sholat, Allahu Akbar, sholat, bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi di hatinya mengatakan, satu soft ini yang paling khusyuk saya. Sombong atau nggak sombong? Sombong. Ada orang berangkat pengajian, lewat cakro isinya pemabuk. Berangkat pengajian, hatinya ngebatin, itu penghuni neraka. Saya mau nanya, emang Tuhannya dia?
Emang Tuhannya dia. Sombong atau gak sombong? Sombong. Lah kenapa ini orang yang sholat semacam ini, ada orang sedekah semacam ini, ada orang berangkat pengajian semacam ini? Karena hatinya nggak terbimbing. Kenapa hatinya nggak terbimbing? Rasul SAW udah ngasih tahu, kalau kamu sedikit sholawat, jalanmu ke surga kesasar, sholatmu kesasar, puasamu kesasar, sodakomu kesasar, qiraatul Quranmu kesasar, karena kamu nggak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, diajari sholatnya jangan sombong, zikirnya jangan sombong, sedekahnya jangan sombong, jangan sombong dengan apapun, yang ikhlas, hatinya akan diketuk begitu terus kalau orang itu rajin sholawat. Dan dalam hadits yang lain ternyata Al-Quran memang ya luar biasa kalamullah. Al-Maidah ayat 15, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata kebenarannya. Allah nggak bilang telah datang kepada kalian Al-Quran dan cahaya, tapi Allah bilang datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran. Artinya apa? Didatangkan dulu nabinya SAW, baru didatangkan Al-Qurannya. Maksudnya apa? Belajarlah Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ambil cahayanya Nabi, baru pelajari Al-Quran. Sehingga apa? Gak keblinger. Karena banyak orang yang dia belajar Al-Quran, tapi dia gak ngambil dari hati Nabi Muhammad SAW. Dia gak ngambil dari Rasulullah SAW. Makanya Rasul perintahkan dalam sebuah hadis, adibu, di riwayat yang lain, alimu auladakum thalatha khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama, cinta pada Nabi kalian Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qiraatul Quran. Baca Al-Quran dikasih urutan yang ketiga. Kenapa? Jangan sampai orang baca Al-Quran tapi nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadinya ngeri. Ngeri. Tapi kalau tahu Rasulullah, maka paham maksudnya Al-Qurannya seperti apa. Insya Allah jelas gak jelas, paham gak paham, pokoknya paham. Enggak semua orang harus paham, ya. Enggak semua orang harus paham. Bu, mau jadi salah satu agen sholawat. Kalau di majelis-majelis ibu nanti pas ngajian ibu-ibu teriak saja, shollu ala nabi. Maksudnya ada satu yang sholawat gitu, ibu dapat ganjarannya. Mas-mas, bapak-bapak mau jadi agen sholawat, jangan sungkan. Ya tapi jangan tengah-tengah orang ngomong terus disolawatin ya. Lagi diem gitu ya, lagi kita tenang, hening, jangan biarkan hening gitu mau pengajian. Biasanya kan ada panitia mau bacakan susunan acara, diem semua, teriakin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akthirus salat ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Asyik, malaikatnya kumpul. Ya Allahnya senang. Termasuk kemarin saya sampaikan, kalau istrimu marah-marah, langsung pandang wajahnya, sallu ala nabi. Alhamdulillah istrinya gak paham, apa ki solu-solu. Solu tambah ngamuk. Makanya pahamkan istri tentang sholawat, pahamkan anak tentang sholawat, pahamkan suami tentang sholawat. Jadi kalau marah, sholawatin selesai. Suaminya marah-marah, langsung sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, sallu ala kanjeng Nabi Pak, sholawat Pak. Gak bisa nggak sholawat dia, karena tahu kalau sampai nggak tak jawab sholawati, bakhil aku. Nah kalau bakhil neraka, mau nggak mau kepeksa, Allahumma sholli Pak, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, sallallahu alaihi, Allahumma sholli alaihi. Itu sambil sholawat rahmatnya turun, marahnya akan sirna. Seperti yang saya sampaikan di pengajian saya sebelumnya, saya di Mesir ketemu mahasiswa yang di Mesir tuh, nanya saya, kenapa mobil di Mesir ini pesok-pesok, peyok-peyok, tapi kok dipakai nyaman sekali, itu tetap dipakai, kaca pecah diganti plastik, itu di Mesir gitu. Kaca pecah, pesok, nggak ada yang kemudian di itu kenteng magic loh ya. Nggak ada remuk seperti apa, yang penting bisa jalan, dipakai. Kenapa? Mobil hanya kendaraan. Cuman saya mau nanya, ini kok pada remuk ini sebabnya apa? Tabrakan, Bib. Senggol-senggolan. Nah kalau lagi senggolan orang sini gimana?
Oh ya, ini beb macet jalannya. Lah kok macet? Ya langsung turun dari mobil, tukaran di tengah jalan loh. Tukaran mulut itu ya. Matanya dipakai. Ya, memang saya pakai mata saya, nggak pakai nggak nyetir saya. Kamu mata dipakai misal gitu ya, kalau bahasa kita kan, ngamuk gitu, sama-sama marah di tengah jalan. Lah biar gak macet gimana? Itu salah satu neriakin, Shallu ala Nabi. Wah, itu langsung Allahumma shalli alaihi salaman. Lanjutkan perjalanan. Kenapa? Begitu disebut nama Nabi Muhammad SAW, yang marah tadi sadar, aku umatnya Rasulullah, ini umatnya Rasulullah. Mas aku nggak mau baik dulurku. Allahumma shalli alaihi salaman. Mobil gak penting, dulur penting. Salaman. Masya Allah. Bayangkan kalau ini jadi sesuatu yang membudaya di masyarakat kita. Indah atau gak indah? Bojo amu-amuan jenengan lewat, Shallu ala Nabi. Kabeh jawab, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ojo malu-malu kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ikut sholawat. Ini terus gemakan sholawat di majelis, di rumah, di apapun gemakan sholawat. Kenapa? Kita ini butuh adem. Betul atau betul? Hidup sekarang ini banyak yang mengatakan hidup akan semakin sulit, ditakut-takuti kita, hidup akan semakin sulit. Hidup tuh gak ada kata semakin sulit, podo wae. Biyen ngono somben yang ini. Gak akan beda, ada yang susah, ada yang senang, itu hidup. Gak mungkin berubah. Rumusnya hidup itu cuma dua, ada yang ketawa, ada yang nangis, betul? Ada yang kenyang, ada yang lapar. Dan kita sebagai muslim udah dilatih, betul? Subuh dibuat kenyang, siang dibuat lapar, maghrib dibuat kenyang. Namanya apa itu? Puasa. Oh gitu aja kok bingung sama apa kenyang sama lapar. Ketawa dan nangis itu hal yang biasa. Kitanya nangis, ibu kita ketawa. Betul enggak, Bu? Waktu saya lahir, jenengan nangis. Aneh ibu ini, anaknya nangis kok ibu ketawa. Enggak sehati banget, Bu. Ketawa kan ya? Udah biasa, ada yang menangis, ada yang ketawa, itu hidup. Tapi gimana caranya kita ini hati tetap senang terus? Caranya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dekat dengan Kanjeng Nabi, insya Allah senang. Makanya amalannya para kiai kalau saya pelajari dari dulu, lihat di pesantren-pesantren itu. Dikit-dikit ada orang sakit, dibil kulub. Ada orang punya hajat, nariyah, munjiah. Betul kan ya? Yasin, santai sekali. Nah sekarang ini kadang kita yang muda ini rodok-rodok. Yai, saya pengen diterima kerja di sana Yai. Baca nariyah 4.444 kali. Ditawar. Ada yang lebih pendek enggak Yai? Masya Allah. Dia lebih suka keliling kota, ngelamar sana, lamar sini, capek, daripada duduk mungkin setengah hari selesai itu nariyah, selesai urusannya. Apa bisa selesai urusannya dengan nariyah? Loh, nariyah itu judulnya sholawat. Nah kalau kita minta sama Allah itu, kita ngerayunya Allah pakai sholawat, itu cespleng. Ya Allah, berkat Kanjeng Nabi SAW, please kabulkan hajat saya. Cepet itu. Tapi ya tenanan, duduk silo kamar kunci sing wangi, aduh seger gitu ya. Sholawat beneran. Ini kadang enggak sambil ngerokok. Allahumma sholli alaihi wasallam. Malaikatnya ya bingung. Ya malaikatnya bingung. Yang serius ya kita mau sholawat. Betul-betul serius. Insya Allah hasil. Terakhir, untuk sahabatku dimanapun antum berada, saya cuma mau titip pesan untuk diri saya dan antum semua. Kita ini nggak tahu mati kita kapan. Kalau tahu sih enak ya. Ya kita nggak tahu mati kita kapan. Tadi siang maghrib tadi saya dapat WA salah satu kiai kita yang ada di Solo, ya Yai Haji Dian Nafi Sedo ya, Kapundut. Rahimahullah. Semoga Allah takkan rohnya di alam barzah sana bersama para wali, para nabi, syuhada dan sholihin. Belum berapa waktu yang lalu duduk saya bareng beliau ya foto-fotoan. Ya, tapi tiba-tiba dapat berita meninggal dunia. Dan mungkin antum juga ada teman, sahabat, kenalan, begitu kan ya? Baru kemarin ketemu, terus meninggal. Bener? Gak ada yang ngerti kapan kita pindah. Saya kalau sama anak saya itu ngobrol, bapakmu ini kontraknya tinggal berapa tahun, gak ngerti. Masalahnya kontraknya itu gak bisa ngomong.
Kalau bisa ngomong ya Allah mau kontraknya sekian, tapi kan nggak ngerti kontraknya berapa tahun, nggak tahu. Nah, salah satu amalan yang menyelamatkan dunia akhirat, satu sholawat, dua istighfar, itu udah pasti. Tapi ini yang satu ini seringkali diabaikan. Satu hal nih, saya mau sampaikan karena masih banyak terjadi di mana-mana. Bekti sama orang tua. Banyak kita ini yang lupa sama orang tua. Yang lupa sama orang tua, mohon maaf. Orang tuanya udah nangis, nak tolong berhentilah bekerja, pulanglah ke kampung, melarat gak jadi masalah, tapi tinggal sama ibumu, tolong temani ibumu. Ada anak yang ngeboti pekerjaannya ketimbang orang tuanya di akhir usia. Saya mau nanya, pilih mana? Hidup melarat nemeni orang tua atau kaya jauh dari orang tua dan orang tuanya nangis? Tak jamin kalau jenengan pilih hidup kaya, orang tua jenengan nangis, di akhirat nangis sejadi-jadinya kamu. Dan sebelum di akhirat, Allah akan buat kamu nangis sejadi-jadinya di dunia. Kenapa? Kamu telah menyayat hati seorang ibu. Gusti mboten sare, hati-hati, dunia ini gak sepiro. Dunia itu ya Allah, gila, kaya miskin tuh sebentar selesai, dibolak-balik. Tapi orang tua itu segala-galanya. Kadang-kadang enggak, mohon maaf, gara-gara wedok rambut dawa, gara-gara lanang gondrong, bapak ibu itu dipaidu ya, dipaidu. Kalian tidak mengerti kebahagiaanku, aku mampu hidup tanpa kalian. Walau oknum anak model begitu. Ada lagi yang sudah kerja, mohon maaf nih fakta-fakta di masyarakat, sudah kerja, punya penghasilan, orang tuanya nggak punya duit, pinjem. Nah, ibu pinjam. Lah kok tinggalnya Pak Bu PNKB, enak kan ya? Betul ya? Lah kok ngomong, bapak ibu nggak tahu ya, rekosone anakmu golek duit tinggi. Iki anak jawab dia apa Pak? Dulu gitu ya. Itu kan orang tua nggak jawab, tapi di hati kan ya, kamu tuh nggak ngerti apa dulu membesarkan kamu tuh gimana. Masya Allah, ada itu anak telepon berjam-jam dengan kawannya, betah, diajak duduk sama orang tuanya 5 menit, kepanasan bokongnya. Ada enggak model begitu? Ada. Ingat loh, kalau buat orang tua itu nggak seneng, nggak bakal seneng dunia akhirat. Nggak bakal seneng dunia akhirat. Makanya tolong nih sampaikan kepada siapapun yang merasa dirinya seorang anak. Ibu juga anak toh, bapak juga anak toh, saya juga anak. Makanya saya kalau ibu saya udah ngomong sesuatu ke ujung dunia ya saya cari. Ya kadang-kadang kan permintaan orang tua itu ya rada unik ya. Saya tawari misalnya, dulu saya pernah pergi umroh. Mah mau oleh-oleh apa? Ya. Ono dololeh kalung emas, ono kan gampang ya. Toko emas, cincin ya gampang. Jawabannya tambah delima Arab. Lah kan golek rada angel. Delima Arab gitu. Itu loh enak merah-merah gitu. Nah carinya delima ini kan tidak mudah. Ya saya kalau nggak dapat delima ya nggak pulang. Gimana cara dapat delima? Mau tas kebak delima ya tak cari itu delima. Nggak jadi masalah. Kadang anak jawab, mbok kok ngisin itu mbok. Mosok tas dikebaki delima itu. Na'udzubillah min dzalik. Siap kita bahagiakan orang tua kita masing-masing? Siap ya? Nah, satu di antaranya adalah jangan lupa baca ini setiap habis sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang keutamaan sholawat, sehingga sangat penting
bagi kita untuk memperbanyak dalam membacanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya shalah alayya khuti'ah tariqal jannah." Siapa yang mengabaikan sholawat kepadaku, siapa yang enggan bersolawat kepadaku, siapa yang sedikit sholawat kepadaku, maka dia akan kesasar dari jalan menuju surga. Niat orang tersebut maunya ke surga, namun dia kesasar karena sedikit bersolawat. Dia sudah rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin sedekah, tapi jika dia sedikit dalam bersolawat, maka dia akan kesasar jalannya menuju surga. Orang yang banyak membaca solawat, maka dia akan dibimbing menuju surga, dan yang sedikit akan kesasar. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.